Bagi warga Desa Cinunuk yang memang berkompeten dan mau peduli kepada Desa Cinunuk, bagi warga Desa Cinunuk yang memang berkompeten dan mau peduli kepada Desa Cinunuk, memenuhi persyaratan yang sudah kita sesuai dengan aturan berlaku, maka berkesempatan untuk menjadi perangkat Desa Cinunuk, silakan untuk memenuhi dan mengikuti seleksi ini. Mudah-mudahan bisa untuk menjadi bagian dari kami di perangkat Desa Cinunuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini bertepatan hari Kamis ya Pak, tanggal 4 2021. Kita kepoin sedikit kepada kasih pemerintahan Desa Cinunuk dan Kardana terkait pemilihan apa pencalonan apa penjaringan Kadus 3 Pak. Penjaringan mungkin penjaringan untuk mengisi posisi yang kosong, yaitu untuk jabatan kepala dusun 3 di Desa Cinunuk. Itu wilayah mana Pak? Wilayahnya di RW 5, RW 16, RW 21, RW 22 dan RW 25. Oh, nah. Kan seperti apakah ini secara terbuka seperti dari dulu atau gimana Pak penjaringan calon kadus? Mekanisme memang seperti dulu juga, memang secara terbuka, cuman untuk mekanisme saat ini kita buka seluas-luasnya. Dulu juga terbuka, tapi karena memang mekanismenya hanya beberapa yang tahu, mungkin sekarang kita karena ada keberadaan KIM juga, terus juga keterbukaan informasi publik kita lebih luas lagi, karena semua orang yang ada di Desa Cinunuk, yang penting pada intinya NKRI, berkesempatan untuk menjadi dan mengabdikan dirinya untuk di Desa Cinunuk ini sebagai perangkat desa, khususnya untuk saat ini jabatan yang kosong yaitu kepala dusun. Nah, alurnya seperti apa Pak untuk pencalonan? Untuk bakal calon itu semua orang silakan, yang penting memenuhi persyaratan tersebut. Ada beberapa persyaratan, minimalnya 22 tahun, maksimalnya 42 tahun pada saat pendaftaran. Jadi 42 tahun dan minimal lulusan SMA, berkelakuan baik, juga tidak berafiliasi atau sebagai anggota ataupun pengurus partai politik manapun, itu berhak untuk dicalonkan atau mencalonkan diri untuk posisi di kepala dusun itu. Mekanismenya setelah persyaratan tersebut terpenuhi, maka dimasukkan di desa itu, dibentuk dulu Pak tim pansel, yaitu tim penerima seleksi perangkat desa khususnya untuk posisi jabatan kepala dusun. Tim pansel itu dibentuk oleh kepala desa untuk menyeleksi siapa saja yang berkesempatan dan berhak untuk menjadi kepala dusun itu. Nah, setelah masuk berkas nanti diseleksi oleh tim pansel itu, baik secara administrasi maupun secara akademis. Setelah secara administrasi dan secara akademis memenuhi syarat dari sekian orang yang melamar pekerjaan itu, maka nanti ada tim itu akan menyerahkan lagi ke wilayah yang membidangi wilayah tersebut. Apakah ada usungan dari beberapa wilayah tersebut? Kalau memang itu diusung, kalau usung itu balik lagi ke tim, maka nanti tim akan menentukan mana yang memang layak untuk menjadi kepala dusun dan diusulkan ke kepala desa melalui kecamatan untuk dibuatkan SK-nya kalau sudah terpilih. Oh, jadi tidak mutlak Pak, misalkan calon dari wilayah RW tersebut, ya dalam artian di wilayah kadus tersebut tidak mutlak diterima ya? Iya, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi pada intinya kalau memenuhi persyaratan tadi, terus juga memang kemampuan dan secara akademis juga memenuhi dan siap ikut untuk mengabdi di desa, ya semua orang juga berhak. Tetapi nanti usungan sebagai gambaran,
untuk mengetahui wilayah dusun tersebut adalah representatifnya adalah di wilayah dusun itu. Nah, Sebagai terus pengurus. terkait kalau jabatan kades itu berapa tahun, Pak? Ada jabatan atau bakti atau gimana? Kalau jabatan kepala desa atau kepala Bukan dusun? kadus maksudnya. Kepala dusun itu sebenarnya tidak ada masa jabatannya, bisa saja selama yang penting batasan perangkat desa itu sesuai Permendagri nomor 83, Perda nomor 10 tahun 2016, Perbuk nomor 31 tahun 2017, Perdes nomor 5 tahun 2016, bahwa jabatan perangkat desa itu maksimal berusia 60 tahun. Maksimal. Masa pengabdiannya sampai usia 60 tahun. Setelah 60 tahun ya maka sebagai, ya kalau di PNS mah pensiun lah, Pak. Pensiun ya. Purna bakti gitu. Itu perangkat ya, Pak? Ya, perangkat desa. Kepala dusun itu bagian dari perangkat desa. Kepala dusun tuh. Ya, gitu. Jadi batasannya tidak ada. Siapapun kepala desanya selama itu tidak melancar, tidak melanggar aturan-aturan sebagai perangkat desa, tidak bisa mengganti begitu saja. Oke. Jadi tetapi kalau usia itu bisa secara otomatis sudah pensiun. Usia 60 tahun meninggal dunia dan mengundurkan diri. Pensiun ya.